biji zakar seorang pria hilang setelah dia menjalani sebuah operasi. Kondisi ini sudah jelas membuat sang pria itu sedih, kecewa akan keadaan kejantanannya. Kira-kira apa yang menyebabkan sang pria tersebut sampai kehilangan testisnya? Terus apa sih yang dia lakukan sampai dia kehilangan testisnya? Video ini berisi pengetahuan tentang operasi yang dilakukan pada biji zakar. Simak lanjut video ini sampai selesai. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Ada seorang pria paruh baya, usianya sekitar 60 tahun, sebut saja nama pria ini Dedi. Nah, si Dedi ini sedang menyambut masa paling bahagia yang sudah dia tunggu-tunggu, yaitu masa pensiun. Setelah bekerja sekian puluh tahun lamanya, si Dedi ini nggak sabar nih, ingin menghabiskan masa tuanya dengan tenang. Karena selama bekerja, si Dedi ini termasuk orang yang sangat-sangat workaholic. Dia tuh jarang banget menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, apalagi quality time bersama keluarga. Banyak yang bilang si Dedi ini terlalu keras bekerja. Tujuannya apa sih? Lihat kok kamu tuh sampai ya begitu kerasnya bekerja. Begitu terus kata teman-temannya si Dedi. Dan dengan bangga Dedi selalu bilang, pokoknya aku tuh cuma pengen punya tabungan yang banyak supaya nanti hari tuaku terjamin. Supaya nanti ketika aku menikmati masa tua bersama istriku, kita bisa senang-senang. Akhirnya setelah sekian puluh tahun bekerja, tabungannya Dedi juga sudah aman, tibalah masa pensiunnya. Dedi udah gak sabar untuk menghabiskan masa pensiunnya. Dia mikir nanti aku sama istriku akan jadi seperti pengantin baru lagi. Karena anak-anaknya Dedi semua sudah keluar dari rumah, sudah berkeluarga sendiri-sendiri. Nah, tapi yang dimaksud dengan masa pensiunnya Dedi ini ternyata tidak semanis bayangannya Dedi. Kenapa? Karena semasa kerja itu kan Dedi selalu kerja tuh ngoyo. Gak jarang dia tuh kerja sampai larut malam, keluar kota, kesana kesini. Dan Dedi itu ya gak memperhatikan tubuhnya, kesehatan tubuhnya. Karena itu tadi si Dedi itu memikir, lah usia aku masih produktif kok, aku masih kuat. Nah, ketika usia dia sudah mencapai usia paruh baya ini 60 tahun, mulailah berdatangan penyakit satu persatu. Masa pensiun yang dibayangkan Dedi itu manis sama istrinya, bisa jalan-jalan ke sana ke sini, bisa seperti pengantin baru, ternyata nggak semanis itu. Tiap hari tuh kayaknya ada aja keluhannya Dedi, mulai dari kolesterol, asam urat, pegel-pegel, rematik, tapi yang paling mengganggu adalah keluhan di prostatnya. Awalnya si Dedi merasa misalkan dia malam-malam itu kok dia sering kebangun ya mau buang air kecil, dan setiap kali dia buang air kecil rasanya tuh kok nggak lega, nggak lampias rasanya. Awalnya si Dedi ngira kalau dia tuh cuma anyang-anyangan karena kurang minum. Tapi lama-kelamaan keluhan ini makin gak enak, dan bahkan setiap kali dia dibuang air kecil rasanya kok sakit. Dan puncaknya waktu dia dibuang air kecil dan melihat ada darah di urinnya, di air seninya tadi. Jadi mulai paranoid nih, ada apa? Dia cobalah berobat ke sana ke sini. Tapi berobatnya ini dengan sembarangan ya teman-teman, dia nggak berobat ke dokter, dia cari pengobatan sendiri. Dia minum buah ini, buah itu, tapi nggak pengaruh. Malah lama-kelamaan sakit di prostatnya itu semakin parah, sampai suatu hari si Dedi ini betul-betul kesakitan. Dan akhirnya setelah Dedi ini betul-betul nggak tahan dengan sakitnya, dia teleponlah anak sulungnya laki-laki, sebut saja namanya Anto. Dia cerita keluhannya seperti ini. Nah, untungnya Anto ini sigap. Dia langsung bilang, Pak, udah deh, daripada Bapak cari pengobatan kesana kesini yang nggak jelas, dengan sekarang kita ke rumah sakit. Anto juga menyesali nih, kenapa sih Pak, kok baru setelah parah kayak gini Bapak baru lapor ke saya. Akhirnya si Anto pun membawa Dedi ke rumah sakit. Pada saat di rumah sakit kondisi Dedi sudah sangat-sangat lemah. Jadi kesakitan sampai dokter dan tim medis terpaksa ngasih ya anti nyeri yang cukup kuat. Otomatis itu membuat Dedi merasa ngantuk. Waktu dilakukan pemeriksaan, ditanyainlah keluhannya apa. Dokter udah curiga nih, misalkan ini pembengkakan prostat yang biasa, yang jinak, kok bisa sampai separah ini? Dilakukanlah serangkaian pemeriksaan. Dan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, akhirnya ketahuan kalau memang Dedi ini menderita kanker di prostatnya. Keluhan di prostatnya itu sudah tidak main-main, sudah sangat serius, dan Dedi harus dioperasi. Nah, sebelum operasi ya tentu aja pihak fasilitas kesehatan ini di rumah sakit komunikasi ke keluarganya si Dedi. Nah, si istrinya bilang, pokoknya dokter lakukan apa aja asal suami saya sembuh. Berapapun biayanya kami sanggupi. Tapi saat itu ya si istri ini bilang, semua keputusan medis akan saya serahkan ke anak saya si Anto.
Karena saat itu waktu dicek labnya, Dedi ini sudah mengalami anemia yang cukup parah. HB-nya udah sangat-sangat rendah dan Dedi itu udah sangat lemah. Si Antoni bilang sama Dedi, "Pak, abis ini operasi ya." Dedi cuma bisa mengangguk lemah. Dedi bilang pokoknya apapun asal Bapak bisa selamat. Singkat cerita, akhirnya si Antoni komunikasi sama dokternya, disetujuilah tindakan operasi tadi. Dedi melakukan operasi dan untungnya saat itu operasinya berjalan lancar. Setelah operasi, Dedi merasa jauh lebih baik. Dia ngerasa badannya pelan-pelan mulai pulih dan untungnya saat itu juga masa pemulihannya Dedi itu cukup singkat dan Dedi akhirnya bisa segar seperti sedia kala. Dedi pun diperbolehkan untuk rawat jalan. Nah, sebelum rawat jalan, Dedi saking senangnya nih, dia merasa udah gak kesakitan lagi. Dia terima kasih lah sama dokter, sama perawat dan semua yang sudah merawat dia. Tapi kesenangannya si Dedi ini enggak bertahan lama. Ketika dia sampai ke rumah, dia merasa udah sehat, dia ajaklah si istrinya ini berbulan madu. Istilahnya staycation lah. Dia ajak si istrinya jalan-jalan, nginep satu tempat dan malam itu Dedi merasa pengen mengulang malam pengantinnya. Saat inilah Dedi merasakan kok tiba-tiba ada keanehan yang cukup parah di dirinya. Karena saat itu Dedi mengalami kesulitan saat dia aktif. Dedi pun pergi kamar mandi, dia ceklah alat kelaminnya. Dia kaget waktu di buah zakarnya itu ada kayak bekas operasi, ada jaringan parut. Dan waktu dia raba ternyata buah zakar atau testisnya sudah nggak ada. Tentu aja hal ini membuat Dedi shock, dia marah, dia sedih, dan dia langsung bertekad, pokoknya saya akan melaporkan fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang sudah menangani saya ke pihak yang berwajib. Saya akan tuntut mereka atas dasar kelalaian medis. Sebenarnya tindakan dilakukan oleh rumah sakit terhadap Dedi tersebut adalah salah satu tindakan medis, yaitu disebut juga dengan orchidektomi. Jadi orchidektomi ini merupakan pengangkatan satu atau kedua belah testis. Prosedur ini biasa dilakukan pada orang-orang dengan indikasi ya, antara lain kanker testis, kanker prostat yang sudah ada indikasi keganasan yang menyebar, cedera testis, dan juga infeksi berat pada bagian testis yang tidak bisa diobati dengan obat-obatan biasa. Organ testis itu merupakan organ yang penting dalam reproduksi manusia. Karena fungsi testis itu antara lain yang pertama udah pasti memproduksi sel-sel sperma atau spermatogenesis prosesnya. Nah yang kedua, testis juga memproduksi hormon testosteron atau hormon yang berhubungan dengan ya seksualitasnya pria, dengan gairah seksualnya. Nah testosteron ini berperan dalam perkembangan seksual, ya jadi perkembangan organ seksual pria, misalkan dia dari kecil waktu dia masuk masa akhir balik kan pasti ada tuh pertumbuhan rambut di wajah, juga di tubuh-tubuh yang lain, perubahan suara, dan juga peningkatan massa otot. Dan semua itu ya berkat hormon testosteron tadi. Nah, selain itu testosteron juga sangat-sangat berpengaruh pada libido dan juga suasana hatinya pria. Kenapa? Karena testosteron ini juga berpengaruh pada dopamin dan serotonin. Nah, kedua hormon ini merupakan hormon yang mempengaruhi rasa bahagia, rasa senang di dalam otak. Nah, misalkan testosteron terganggu, otomatis yang namanya suasana positif pada hati itu udah pasti akan hilang, akan terganggu. Nah, testosteron ini juga berpengaruh pada daya ingat dan konsentrasi. Makanya misalkan ya laki-laki yang usia sudah tua dan fungsi testosteron sudah mulai menurun, kadang-kadang berpengaruh ke kepikunan juga. Setelah dilakukan orchidektomi atau pengangkatan testis ini sudah pasti produksi testosteron akan sangat terganggu. Tindakan ini itu nggak boleh dilakukan sembarangan, harus ada indikasinya. Seperti yang disebutkan tadi, ada keganasan kah, ada trauma yang tidak bisa diselamatkan lah di testis itu, atau testis terpuntir, atau bahkan infeksi yang parah. Nah sebelum tindakan ini pasien juga harus disiapkan. Karena tadi yang namanya testosteron ini kok sampai hilang, efeknya kemana-mana. Harus dikasih tahu dulu pasiennya, nanti setelah dilakukan orchidektomi ini akan terjadi perubahan hormonal. Dari libido, energi, daya ingat, dan juga fungsi seksual nanti akan menurun dan bahkan bisa juga sampai nggak ada sama sekali. Dan ini karena sangat berpengaruh pada citra diri dan kondisi psikologis si pria yang akan melakukan orchidektomi ini. Nah memang setelah orchidektomi dilakukan, itu memang bisa juga dilakukan yang namanya terapi pemberian hormon testosteron. Bagaimanapun yang namanya terapi testosteron ini nggak akan sama seperti sebelum operasi. Gara-gara itu pasien harus dipersiapkan dengan sangat baik, terutama dari segi mentalnya. Orchidektomi ini beda dengan vasektomi ya teman-teman ya. Kalau vasektomi itu merupakan proses pembedahan yang tujuannya untuk kontrasepsi permanen. Prosedur vasektomi ini tuh memotong saluran yang membawa sperma dari testis ke uretra. Uretra itu ada saluran yang ada dalam penis.
Nah, tujuannya itu agar nanti sperma yang ada dari testis tadi nggak tercampur ke dalam air mani pada saat seorang laki-laki itu ejakulasi. Nah, orang yang melakukan vasektomi itu libidonya sama sekali nggak terganggu. Karena tadi fungsi seksual testosteronnya masih ada, cuman spermanya ini nggak bisa masuk ke saluran ureternya tadi. Jadi fungsi seksual sang laki-laki yang melakukan vasektomi ini tetap bisa ya berjalan seperti biasa. Cuma dia nggak bisa membuahi wanita karena sudah nggak ada sel sperma yang akan membuahi ovum atau sel telur. Terus kira-kira kenapa ya kok si testisnya Dedi ini kok diambil sama rumah sakit? Nah, seiring berjalannya kasus pun terungkap apa yang sebenarnya terjadi. Waktu awal si Dedi ini menghubungi pihak fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang tepatnya dioperasi, dia nggak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sudah dikatakan kalau dokter yang menanganinya itu sudah menjalani semuanya sesuai prosedur dan dokumen perizinan itu juga semua sudah lengkap. Bapak sudah menyetujui tindakan operasi ini. Setelah itu Dedi nanya ke Anto dan juga ke istrinya, waktu itu tuh prosesnya apa sih? Kok tiba-tiba aja testis saya diambil? Tapi saat itu si Anto bilang, seingat saya ya Pak, saya itu waktu itu dalam keadaan panik dan yang cuma saya tanda tangani itu adalah dokumen yang berkaitan dengan pembayaran. Anto tuh kebingungan setengah mati dan akhirnya gara-gara nggak mendapatkan jawaban yang memuaskan atas apa yang dialami, Dedi pun membawa kasus ini ke ranah hukum. Dia hubungi salah seorang pengacara yang paling handal yang dia tahu untuk melakukan penuntutan ke fasilitas kesehatan alias rumah sakit tersebut. Karena si Dedi nggak terima kebahagiaannya, kejantanannya sebagai seorang laki-laki sudah direnggut dengan cara yang menurut dia tuh betul-betul nggak etis. Dedi sama sekali nggak setuju kalau buah zakarnya diangkat. Nah, apalagi sekarang ini Dedi sama sekali nggak bisa bermasalah dengan sang istri. Dia nggak bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang suami. Dan akhirnya dibantu oleh sang pengacara ini, Dedi berusaha untuk mendapatkan keadilan atas dirinya. Penyelesaian dugaan sengketa medis ini diawali dengan mediasi. Dedi dan juga pihak rumah sakit semua dikumpulkan dengan kuasa hukum mereka masing-masing. Saat itu dilakukan dialog dan petugas medis yang menangani Dedi menyatakan secara sebenar-benarnya kalau memang dia tuh hanya menjalani sesuai prosedur. Semuanya udah sesuai prosedur kok tindakannya seperti ini. Ditambah lagi waktu rekam medis itu dibuka di depannya kuasa hukum masing-masing, masalah dokumen dan izin itu sudah ditandatangani oleh pihak fasilitas kesehatan dan juga dari pihaknya si Dedi tadi. Di situ juga ada staf administrasi yang dengan tenang dia menjelaskan kalau semua proses administrasi, perizinan segala macam itu memang sudah ditandatangani sebagaimana mestinya. Dan waktu dikasih lihat surat persetujuan medis tadi kelihatan kalau di situ Anto sebagai perwakilan keluarga yang ditunjuk sudah menandatangani persetujuan operasi. Petugas rumah sakit juga menjelaskan saat itu memang ada indikasi untuk dilakukan pengangkatan testis. Kenapa? Karena waktu dilakukan pemeriksaan ada indikasi kalau kanker prostatnya si Dedi ini itu juga sudah ada kanker lain di testisnya si Dedi. Dan mengingat ya yang namanya usianya Dedi sudah tua, saat itu tuh tindakan yang paling ya mungkin untuk dilakukan yang paling terbaik adalah pengangkatan testis. Anto juga sudah dijelaskan dan saat itu Anto mengiyakan, iya pokoknya apa aja asal bapak saya bisa selamat, asal bapak saya bisa sehat, asal kankernya ini sama sekali nggak menyebar kemanapun. Karena tadi melihat usianya si Dedi dan juga ada keganasan kankernya tadi, ada indikasi kuat kok nanti kankernya bisa menyebar ke organ tubuh yang lain. Dan dokter juga sudah menjelaskan saat itu, katanya ke si Anto, andai kata kanker ini menyebar sampai ke paru-paru, itu sudah sangat-sangat susah untuk nanti diterapi. Katanya Anto saat itu memang dia panik waktu dia mendengar si ayahnya ini, si Dedi ini kena kanker. Yang pengen dia lakukan cuma menghilangkan kanker ini dari tubuh si ayah sesegera mungkin. Dan saat itu akhirnya Anto mengaku kalau dia tuh nggak teliti pada saat dia menandatangani persetujuan medis. Anto tuh nggak membaca dokumennya secara detail. Nah teman-teman, sekarang saya ingin menjelaskan tentang proses penandatanganan dokumen persetujuan medis di rumah sakit. Yang pertama, misalkan kita diminta untuk menandatangani persetujuan medis, kita harus tahu dulu nih, apa aja diagnosis kita, terus juga tindakan apa yang diusulkan, resiko, terus juga manfaatnya apa, alternatif tindakan lainnya apa, terus kira-kira apa yang diharapkan kalau kita menjalani tindakan tersebut. Semua itu kita harus tahu dengan detail. Dan yang kedua, kita harus benar-benar paham prosedur ini tuh seperti apa. Informasi yang diberikan oleh petugas medis, yaitu dokter atau perawat itu jangan ragu-ragu. Misalkan kita ngerasa nggak jelas, kita tanya, nggak usah takut. Ya kadang-kadang kita mendengar ada istilah medis yang kita nggak ngerti, nggak usah takut untuk bertanya.
Dan setelah kita memahami informasi yang disampaikan, terus misalkan kita masih ragu-ragu, ingat, kita berhak mendapatkan opini kedua. Karena ini adalah salah satu hak kita sebagai seorang pasien. Misalkan kita sudah setuju sebelum tanda tangan, jangan lupa baca baik-baik isi persetujuan medis yang akan kita tanda tangani tadi. Karena keputusan yang kita buat ini harus kita buat ya secara sukarela, tanpa paksaan, apalagi tekanan dari pihak manapun. Nah, yang boleh menandatangani persetujuan medis ini adalah pasien yang sudah dewasa. Dewasa ini usianya 21 tahun atau orang yang sudah atau sudah pernah menikah. Dan udah pasti selain dewasa itu seseorang harus memahami informasi dan sehat secara kejiwaan dan gak merasa tertekan dari pihak manapun. Kok Dedi tadi kan kita ingat pada saat Dedi masuk rumah sakit kan kondisinya udah sangat lemah. Dia sudah anemia berat, harus dikasih ya obat anti nyeri yang kuat untuk menghilangkan sakit di tubuhnya. Dedi itu kan gak cakap dalam mengambil keputusan. Makanya tadi keputusan untuk menandatangani persetujuan operasi diserahkan oleh istrinya Dedi tadi ke anak sulung mereka yang namanya si Anto. Begitu juga dengan kita teman-teman, misalkan ya si pasien ini nggak memenuhi syarat-syarat tadi, maka ya persetujuan tindakan medis ini bisa diwakilkan oleh keluarga atau orang terdekat. Jadi di kasusnya Anto dan Dedi tadi sebenarnya semua prosedur itu sudah memenuhi persyaratan kok secara hukum. Sayangnya saat itu Anto nggak cermat membaca persetujuan tindakan medis. Dan pada akhirnya ya setelah dilakukan mediasi, si Dedi setuju kok nanti akan dilakukan terapi hormon pemberian testosteron. Jadi pun pelan-pelan tenang dan akhirnya kasus ini pun bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dari kasus Dedi ini kita bisa turut waspada ya teman-teman akan bahaya yang mengintai. Sebenarnya asalkan si Dedi ini menjaga kesehatannya, nggak ngoyo saat bekerja waktu dia masih muda tadi, dia kan nggak akan perlu dioperasi. Apalagi sampai testisnya ini diambil. Dengan menghargai dan melindungi tubuh kita, kita juga menghargai kemanusiaan itu sendiri. Dan saya juga menyarankan kalau kita itu wajib membaca dengan teliti, dengan sangat-sangat teliti dokumen yang membutuhkan tanda tangan, apalagi terkait dengan masalah kesehatan. Karena persetujuan ini yang kita tanda tangani itu tidak main-main. Intinya jangan malas untuk membaca, apalagi untuk bertanya. Kita harus bisa menanyakan dengan detail. Kalau misalkan kita tuh nggak mengerti tentang kalimat yang ada di dokumen tersebut, jangan takut untuk bertanya dan juga sangat-sangat teliti. Karena ingat, ini menyangkut diri kita atau diri orang terdekat kita. Karena ketidaktelitian dapat mengakibatkan kita mengalami kesusahan yang kadang-kadang kita nggak ngira sampai sebesar apa. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.